Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang Al-Dalalah. Saya Alfaina Mafazah Musalamah dengan NIM 20124014 dan ini teman saya. Saya Anggun Setiani dengan NIM 20124013. Mari simak video selanjutnya. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian Al-Dalalah. Al-Dalalah adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, atau bisa disebut juga petunjuk atau indikasi. Seperti contoh di sini itu lampu merah menunjukkan berhenti, lampu hijau menunjukkan jalan, dan lampu kuning menunjukkan pelan-pelan atau hati-hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dilalah. Dilalah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu dilalah lafziyah. Dilalah lafziyah yaitu petunjuk yang berupa kata atau suara. Dilalah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dilalah lafziyah tab'iyah, yaitu petunjuk yang berbentuk alami. Contohnya, seseorang yang tertawa berbahak-bahak menjadi dilalah bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan gembira. Yang kedua yaitu menangis terisak-isak menjadi dilalah bahwa seseorang itu sedang dalam keadaan sedih. Baik, yang kedua yaitu dilalah lafziyah akliyah, yaitu petunjuk yang berupa akal pikiran. Contohnya, suara teriakan di tengah hutan menjadi dilalah bahwa adanya manusia di sana. Yang kedua, suara kendaraan yang lewat di belakang rumah. Itu menjadi dilalah bahwa adanya kendaraan yang lewat di belakang rumah meskipun kita belum melihatnya secara nyata. Nah, yang ketiga yaitu dilalah lafziyah wad'iyah, yaitu petunjuk yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk sebuah isyarat atau tanda berdasarkan kesepakatan. Contohnya, orang Sunda sepakat menetapkan kata cau menjadi dilalah bagi pisang. Orang Jawa sepakat menetapkan kata gedang menjadi dilalah bagi pisang. Orang Inggris sepakat menetapkan kata banana menjadi dilalah bagi pisang. Oke, kita masuk pada dilalah yang kedua, yaitu dilalah ghairul lafziyah. Dilalah ghairul lafziyah adalah dilalah yang tidak berbentuk kata atau suara. Nah, dilalah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dilalah ghairul lafziyah tab'iyah, yaitu dilalah yang bukan kata atau suara yang bersifat alami. Contohnya, wajah yang cerah menandakan bahwa hatinya sedang senang. Yang kedua, menutup hidung menjadi dilalah bahwa ada sesuatu bau yang tidak sedap di sekitarnya. Yang kedua, dilalah ghairul lafziyah aqliyah, yaitu dilalah yang bukan kata atau suara yang berupa pemahaman akal pikiran. Contohnya, hilangnya barang-barang di rumah itu menjadi dilalah bahwa ada pencuri yang masuk dan mengambil barang tersebut. Yang kedua, terjadinya kebakaran di hutan ataupun di gunung itu menjadi dilalah bahwa ada seseorang yang membawa api ke sana. Dilalah ghairul lafziyah wad'iyah, yaitu dilalah yang bukan kata atau suara yang sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat atau tanda apa saja berdasarkan kesepakatan. Contohnya, secair kain hitam yang berada di lengan kiri orang Cina itu menjadi dilalah bahwa adanya kesedihan atau duka cita karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Yang kedua, terpasangnya bendera kuning di depan rumah orang Indonesia itu menjadi dilalah bahwa adanya anggota keluarganya yang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu dilalah lafziyah wad'iyah. Dilalah lafziyah wad'iyah ini juga terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu dilalah lafziyah wad'iyah mutabaqiyah, yaitu petunjuk kata pada makna selengkapnya. Contohnya kata rumah memberi petunjuk kepada bangunan lengkap yang terdiri dari atap, dinding, jendela, pintu, dan lainnya. Jika Anda menyuruh seseorang untuk membangun rumah, maka yang dimaksud adalah rumah selengkapnya, bukan hanya atap atau pintunya saja. Yang kedua, dilalah lafziyah wad'iyah tadammuniyah, yaitu petunjuk kata kepada bagian-bagian maknanya. Contohnya, jika Anda menyuruh seorang tukang untuk memperbaiki rumah, maka yang
dimaksudkan bukan seluruh rumah, tetapi hanya pada bagian-bagian yang rusaknya saja. Nah, bagian dilalah yang ketiga yaitu dilalah lafziyah wadiyah iltizamiyah, yaitu petunjuk kata kepada sesuatu yang di luar makna kata tersebut, tetapi terikat amat erat terhadap makna yang dikandungnya. Contohnya, jika Anda menyuruh seorang tukang untuk memperbaiki asbes rumah Anda yang rusak, maka yang Anda maksudkan bukan hanya asbes-asbesnya saja, tetapi juga kayu-kayu tempat melekat asbes itu yang kebetulan sudah patah-patah. Nah, maka dari itu, asbes dan kayu itu masih terikat amat erat atau biasa disebut dengan iltizam. Mungkin cukup sekian video pendek dari kami. Thank you for watching. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.